Dan rekan saya Aziza Hanum akan membahas peluang tim nasional Indonesia di Piala AFF 2016 bersama analis sepak bola yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, yakni Bung Kusnaini. Silakan Hanum. Untuk membahas mengenai peluang tim nasional Indonesia di Piala AFF pada kali ini dan juga kira-kira siapa yang akan menjadi duet dari Boas Salosa di lini serang tim Garuda. Kita akan membahasnya bersama dengan jurnalis olahraga Bung Kusnaini. Bungkus, apa kabar? Baik, Hanum. Baik, Bungkus, ini kita membicarakan soal timnas Garuda kebanggaan kita yang akan berlaga di AFF. Ini pasca dari sanksi FIFA kita sempat vakum dan akhirnya sekarang kemarin sempat menghadapi 4 laga uji coba. Apakah ini dirasa cukup untuk timnas skuad Garuda menghadapi lawan-lawan? Iya, dengan persiapan yang relatif tidak terlalu panjang dan kita kebetulan tidak bertanding di pertandingan kualifikasi Piala Dunia ya menghadapi tim-tim besar. Benar. Saya pikir Thailand sedikit beruntung barangkali karena sempat bertemu dengan Irak, sempat bertemu dengan Jepang, Australia, lawan-lawan yang akan memacu kualitas mereka ya. Sementara kita lawannya adalah Vietnam, Malaysia, Myanmar. Tidak terlalu istimewa, tapi karena kita tampil di Piala AFF, saya pikir ini lawan yang sebetulnya lumayan bagus juga buat Indonesia. Oke, baik Bungkus. Kalau kita membicarakan tentang ini, Indonesia bisa dikatakan tergabung di dalam tim neraka. Gitu Bungkus. Ini ada tim Thailand yang sudah juara 4 kali. Betul. Juga ada Singapura, ada tuan rumah juga Filipina. Bagaimana peluang Indonesia kelihatannya Bungkus? Ya, memang ini grup yang sedikit lebih berat dibanding di grup di sebelahnya ya. Thailand kita tahu tim terbaik saat ini di Asia Tenggara. Filipina adalah rising star di sepak bola Asia Tenggara. Dan Singapura seringkali mengejutkan kalau tampil di Piala AFF. Meskipun sebagian besar pemainnya sudah agak berumur. Karena itu saya pikir ini akan menjadi tantangan berat bagi kita. Tapi di sisi yang lain ini sedikit memberi kelonggaran bagi tim kita karena publik tidak terlalu berharap, ekspektasinya tidak terlalu tinggi karena mereka tahu Indonesia berada di grup yang berat. Oke, baik. Nah Bungkus, kalau kita membicarakan soal ini, Bahdim kita kehilangan lagi nih untuk berlaga di AFF, lagi-lagi Bahdim nggak bisa main karena cedera begitu. Kira-kira seberapa besar pengaruhnya untuk timnas Indonesia sendiri? Ya, memang harus diakui salah satu problem skuad kita kali ini adalah pilihan pemain yang terbatas. Dengan hanya klub diizinkan melepaskan 2 pemain ke tim nasional, pilihan bagi pelatih untuk menentukan pemain yang sesuai dengan pola menjadi sangat terbatas. Nah, sekarang persoalan menjadi semakin berat karena pemain yang merupakan pilihan utama di depan, Irfan Bahdim, yang selama ini sering diduetkan dengan Boas, justru tidak bisa main. Ini saya pikir akan memberi PR tersendiri bagi pelatih Alfred Riedel karena pilihan di depan juga memang tidak banyak saat ini. Tidak terlalu banyak pemain yang kualitasnya sekelas dengan Irfan dan Boas. Oke, baik Bu. Sekarang kita akan beralih untuk melihat formasi pemain ini. Ini kita melihat kan untuk lini tengah ini Riedel memiliki sejumlah nama yang udah nggak diragukan lagi gitu Bungkus secara kualitas. Tapi bagaimana Bungkus melihat dari komposisi lini tengah yang ditaruh oleh Riedel ini? Iya, ini sangat mungkin kita memang akan bermain dengan formasi 4-4-1-1 seperti ini ya. Cuma ada beberapa catatan saya. Yang pertama, barangkali saya tidak yakin Lerby Eliandri yang akan ditempatkan sebagai starter. Saya pikir Boas yang akan menjadi target man, tapi di belakangnya mungkin ada Julham Jamrun ya. Sangat mungkin Julham ini bukan bermain sebagai sayap kiri, tapi sebagai second striker di belakang Boas. Nah, di posisi Julham, saya pikir bukan Julham di situ yang ideal. Karena 2 pemain yang bermain di posisi sayap kiri dan kanan akan berduel dengan 2 wingback Thailand yang sangat cepat. Di kanan mereka punya Tristando yang masih muda, mobilitasnya sangat tinggi. Karena itu Julham harus bisa bergerak untuk mengikuti pergerakan dari Tristando. Dan sangat mungkin di posisi Julham ini nantinya bukan Julham, tapi ada Rizky Pora yang selama ini pun beberapa kali dicoba di posisi itu. Begitu juga dengan di posisi kanan, saya pikir Andik harus berjuang keras untuk mengimbangi Bun Maton ya, pemain yang juga cukup agresif bermain dari 2 sisi sayap. Tapi kunci permainan kita saya pikir akan banyak bergantung kepada kemampuan 2 pemain yang ada di tengah, Lili Pali dan Evan Dimas, dalam membendung pergerakan 2 gelandang center dari Thailand. Thailand punya duet yang sangat bagus di tengah. Mereka punya Poklap Anan dan punya Sarak Yuyan. 2 pemain yang sudah bermain bersama hampir 5 tahun dan mereka sangat kompak menjaga lini tengah. Kompak sekali, sangat 5 kompak. tahun itu sudah 5 tahun. Loh. Karena itu mereka saya pikir harus berjuang keras ini, Evan Dimas dengan Lili Pali. Sangat mungkin kalau menurut saya, mungkin bukan dua-duanya sekaligus dimainkan di sini. Tapi salah satu adalah pemain dengan karakter bertahan yang lebih kuat. Mungkin di posisi Evan Dimas ini akan dimainkan pemain yang karakternya lebih bertahan, misalnya Deddy Kusdinar. Atau mungkin Bayu Pradana ya. Lebih defensif. Lebih defense, supaya jadi cover bagi 4 pemain belakang. Sementara satu lagi Lili Pali akan diminta untuk lebih banyak mensupport pergerakan di depan. Nah, kalau Evan Dimas dimainkan, Evan Dimas bermain di belakang Boas. Barangkali begitu. Iya, terlihatnya seperti itu dengan strategi 4-4-2 ini ya. Iya, betul. Kalau kira-kira
kalau misalnya membicarakan tentang alternatif formasi, kira-kira akan seperti apa saja, Bungkus? Iya, kalau saya sebetulnya lebih cenderung, menurut saya akan lebih bagus kalau kita memusatkan kekuatan di lini tengah ya. Karena kita tahu Thailand ini bermain dengan formasi 3-4-1-2 dengan 4 pemain gelandang plus 1 pemain yang mensupport striker. Artinya Thailand punya 5 gelandang di tengah. Nah, supaya kita tidak didominasi oleh gelandang di sektor ini, kita lebih baik bermain dengan 3 gelandang sentral. Karena itu saya lebih cenderung yang bermain di lini tengah ini, satu diantaranya di posisi ini ada Bayu Pradana atau Deddy Kusdinar, kemudian posisi Lerby ini diisi oleh Evan Dimas, dan di sebelahnya ada Lili Pali. Kita punya 3 gelandang yang akan mampu membuat kita bertarung dengan gelandang-gelandang Thailand yang kualitasnya sangat bagus. Ini Thailand ini beruntung, kita agak beruntung karena Capuis tidak main sesudah 18 bulan cedera ya, sehingga kekuatan Thailand di lini tengah tidak sebagus biasanya. Nah, kita perlu gelandang-gelandang yang kuat. Jangan lupa bahwa 4 pemain kita di belakang, Abdul Lestaluhu, Fahrudin, Yanto Basna, Beni Wahyudi, capsnya belum ada yang 20. Belum ada yang 20. Rata-rata masih baru di tim nasional. Abdul Lestaluhu baru 4 capsnya. Oh. Beni Wahyudi paling senior tapi baru 18. Yanto Basna baru 4 capsnya. Ini pemain-pemain yang kualitasnya saat ini terbaik di Indonesia tapi minim pengalaman. Jadi harus di-cover oleh gelandang-gelandang yang punya kemampuan meng-cover pertahanan dengan baik. Berarti ini permainan terbuka pakai counter attack begitu ya, Bung ya? Kita lebih baik counter attack. Karena memang saya pikir menghadapi Thailand, kualitas kita sedikit di bawah Thailand saat ini. Thailand ini timnya sudah lebih dari 3 tahun bermain bersama. Tidak banyak perubahan. Pemain-pemain seperti Terasil Dangda, Poklau Anan, Bun Maton, itu sudah main bersama lebih dari 3 tahun. Mereka sudah sangat kompak. Sementara kita formasi ini, formasi yang 70% sebelumnya tidak pernah bermain bersama mungkin di tim nasional ya. Relatif hanya beberapa pemain yang sudah sering bersama seperti Boas, Andik, Lili Pali. Sementara seperti yang saya bilang tadi, Yanto Basna baru 4, Abdul Lestaluhu baru 4. Capsnya masih terlalu sedikit. Berarti lebih ngandelin di sayap ya, Bung ya? Pertama lebih mengandalkan pertahanan dulu, kemudian menyerang balik. Yang kedua maksimalkan kecepatan pemain-pemain kita mengisi sektor sayap. Ada Rizky Pora di kiri, ada Andik di kanan. Ini harus dimanfaatkan untuk menciptakan ruang yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Boas. Boas memang akan sedikit terisolasi di depan, tapi kita tahu kualitas Boas secara individu sangat baik. Oke, tapi ini keseruan juga sepertinya akan semakin berlanjut karena kan Thailand memang sudah lagi main terus dalam babak kualifikasi Piala masih Dunia main, gitu ya. betul. Dan terakhir mereka mampu menahan imbang Australia 2-2. Australia adalah tim yang saat ini merupakan tim terkuat di Asia. Tapi kemarin Australia dipaksa oleh Thailand bermain sangat sulit. Thailand bermain sangat ngotot di area pertahanan mereka ya, bermain sangat bagus di area pertahanan sehingga Australia kesulitan untuk masuk ke pertahanan Thailand. Oke, kalau membicarakan soal peluang Ferdinand Sinaga untuk masuk tim inti. Nah, itu dia pilihan bagi Riedel. Selain ada Zulham di sana, ada Sinaga. Sinaga bisa bermain sebagai target man, bisa juga dia yang bermain di belakang Boas. Jadi ini pemain utility ya, yang bisa main di berbagai posisi. Bahkan dia bisa bermain di sisi kiri juga sebetulnya Ferdinand. Ketika awal karirnya di Bandung dulu, dia main di sisi kiri nih. Jadi dia bisa dimainkan di posisi ini, tapi lebih efektif kalau dia bermain di belakang striker. Oke, kita lihat keseruan ini. Tapi Bungkus ini yang terakhir, nggak lengkap kalau nggak ditanya kira-kira prediksi skornya nih Indonesia lawan Thailand berapa, Bungkus? Iya, ini kita main di Thailand, terus terang ini tidak mudah. Saya sih berharap kita bisa menahan imbang 0-0 atau 1-1. Tapi feeling saya mengatakan kita mungkin akan kalah tipis. Oke, tipis Kalah ya tipis tapi ya mungkin. Bungkus Iya, ya. betul. Kita akan lihat keseruan seperti apa dan terima kasih Bungkus sudah Baik, bersama kami siang ini di sini.